Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo SDMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Tommy sehat. Alhamdulillah, terima kasih, Ustadz. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000. SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita lagi dalam acara Fajar Hidayah. Insya Allah dalam keadaan senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang kenal bahwa dirinya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia bukan untuk satu kesia-siaan, bukan untuk satu hal yang tiada guna, tetapi betul-betul hadir di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang-orang yang membuat dunia ini lebih baik tentunya, bukan menjadi bagian dari orang-orang yang merusak, bukan bagian dari orang-orang yang menyebabkan keburukan. Nah, tentu untuk melaksanakan fungsi itu kita senantiasa berusaha untuk menghiasi kita dengan kebaikan-kebaikan atau dengan amal soleh. Yang beberapa saat lalu sudah kita bahas bahwa ketika kita berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, dan terus-menerus berada di dalam kebaikan tersebut, maka insya Allah kita sendiri yang akan memperoleh hasil dari kebaikan itu. Hakikatnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah untuk kepentingan kita sebagai hamba. Kita yang butuh untuk berbuat baik. Kita yang pengen diri kita ya menghiasi dengan kebaikan-kebaikan. Kita tahu Allah sudah kabarkan kepada kita, ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau hamba itu berbuat keburukan, kejahatan, ya, kedzaliman, kebakhilan, maka semuanya dia sendiri yang akan memperolehnya, itu bukan untuk keburukan kecelakaan orang lain, tetapi hakikatnya untuk kecelakaan dirinya sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka hakikatnya dia berbuat untuk dirinya sendiri. Nah, mari tumbuhkan kesadaran itu pada diri kita, sehingga kita tidak merasa bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan, kita memberi untuk orang lain gitu. Nah, kadang-kadang yang sering muncul gitu kan begitu. Kalau saya berbuat baik itu saya menguntungkan orang lain, saya menguntungkan teman saya menguntungkan orang tua saya menguntungkan tetangga saya, apalagi bahkan lebih-lebih saya menguntungkan Allah. Tentu ini mari kita perbaiki.
Sekali lagi bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan hakikatnya kita berbuat baik untuk diri kita, begitu. Maka perbuatan-perbuatan baik kita wujudkan dalam format betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan Al-Qur'an melalui Rasulnya untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesusahan, ya, kesulitan-kesulitan kepada cahaya, kepada kemudahan, kepada jalan keselamatan, kepada kebaikan, gitu. Dalam Quran surat Ibrahim, Allah sudah mengabarkan juga kepada kita ayat yang pertama di situ. Alif Lam Ra, Alif Lam Ra, Inna anzalna alaikal kitaba litukhrijan nas minadz-dzulumat ilan nur, ya. Jadi sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, ya, kitab yang kami turunkan kepadamu itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan seizin Rabbnya, ila siratil azizil hamid, kepada jalannya Zat yang maha perkasa, Zat yang maha terpuji. Oleh karena itu tentu kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari hamba yang senantiasa berusaha untuk membaca ayat-ayat Allah, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tahap berikutnya, kalau kita sadar bahwa nanti yang akan membawa kebaikan kepada kita adalah amal, maka apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, maka selanjutnya tentu ikuti, amalkan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55, Allah juga berpesan kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tas'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kitab Allah, Quran yang Allah turunkan ini yang sebaik-baik perkataan, ahsanul hadis, ya. Tidak ada yang lebih baik dari Quran ini. Tidak ada gitu. Quran yang memberikan kepada kita petunjuk, ya, jalan yang membawa kita kepada, tadi sudah saya sebutkan, litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan, manusia yang tanpa aturan, tanpa tatanan, dengan Al-Quran berubah menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang. Manusia yang ada tata perilaku baik tentang dirinya, dengan keluarganya, dengan Tuhannya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, semuanya tertata. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang hamba ada di sana. Bagaimana dia berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk lain, Allah ajarkan, Allah berikan. Tidak ada yang ditinggalkan, begitu. Maka perintahnya adalah ikutilah, ya, sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, ya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab yang kadang-kadang seringkali adab itu datang secara tiba-tiba, baghtatan, tanpa kita sadari, sebelum kita sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kita beramal soleh, begitu. Datang adab secara tiba-tiba yang kita tidak menyadarinya. Tentu ketika kemudian sudah datang adab, datang kematian yang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memperbaiki diri, yang ada adalah penyesalan. Maka taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhir. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku
atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Jangan sampai kita lalai gitu, bahkan kemudian karena terperdaya oleh kesenangan dunia, mengabaikan apa yang Allah serukan, apa yang Allah kabarkan. Bahkan seringkali kita, apa ini dongeng, ya, apa ini cerita, begitu. Seringkali begitu. Yang ada faktanya di dunia fisiknya kayak gini, begitu. Sehingga kita lupa kepada seruan-seruan Allah, lupa kepada kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Ya, nanti seringkali bahkan kadang-kadang kita katakan, wah ini dinullah, ini agama Allah, ini aturan Allah, ini kadang-kadang menghambat kesenangan saya, menghambat kemajuan saya, kadang-kadang begitu gitu loh. Wah, masa saya mau berbuat begini harus berhitung halal apa haram gitu, harus berhitung baik apa buruk gitu. Saya mau berbisnis harus berhitung dulu ini riba apa tidak begitu. Mau makan saya harus berhitung ini halal thayyib apa tidak. Kita ini ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita dari semua aturan-aturan Allah itu tadi di awal sudah kita katakan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan kebaikannya itu tidak hanya nanti di akhirat. Kita akan rasakan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan itu sejak dalam kehidupan di dunia. Fid dunya wal akhirah. Ketika Allah perintahkan kita berlaku jujur, jangan dolim, ya, jangan kemudian khianat. Itu sejak di dunia sebenarnya kita sudah rasakan kebaikan-kebaikan. Tentu kita semuanya, hati kita pasti akan mencintai orang-orang yang jujur. Pasti kita akan mencintai orang-orang yang amanah. Pasti kita akan mencintai orang-orang yang adil. Ya, begitu. Maka kebaikan-kebaikan yang Allah berikan melalui tuntunan-tuntunan ini, sekali lagi, itu akan membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, gitu. Jangan nanti kita kemudian menyesal di kemudian hari karena kita melalaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah diperintahkan, ayo ikuti ini. Jalan hidupmu itu seperti ini, gitu. Kalau kamu ingin kebaikan, kalau kamu ingin keselamatan, kalau kamu ingin kebahagiaan, gitu. Maka ikutilah apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Ya, supaya kita tidak menyesal. Atau nanti kita mengeluh, ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya gini itu karena Allah nggak beri petunjuk kepada saya, gitu. Au taqula lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan kamu berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa, gitu. Petunjuk Allah sudah Allah turunkan, ya. Allah sudah turunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah sudah utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk membacakan kepada kita kitabnya, ya, untuk mencontohkan bagaimana mengamalkan kitabnya. Allah sudah tetapkan beliau Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik kita, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu. Sungguh telah ada teladan. Jadi kita nggak bisa nanti berhujah, lah saya nggak ngerti aturan Allah, saya nggak ngerti petunjuk Allah itu kayak apa. Loh, Rasul sudah Allah utus menyampaikan kitab Allah, ya. Kemudian mengajarkan bagaimana cara mengamalkan kitab Allah itu, teladannya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hujah kita nanti di hadapan Allah? Sudah nggak bisa, ya. Kemudian kita berhujah bahwa Allah tidak kasih petunjuk. Allah sudah turunkan, cuman kita yang berpaling. Kita tidak mau, kita lalaikan, kita abaikan, kita anggap ini jadi dongeng saja. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kadang-kadang kita begitu. Kenapa? Karena hati kita sudah terpalingkan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Karena kita lebih memperturutkan hawa nafsu kita daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita tidak menyesal, tiada lain, ayo kita tundukkan hawa nafsu kita,
tundukkan ego kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepada kita. Al-Qur'an ini, kepada teladan-teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan bahwa dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, insya Allah kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan akan kita peroleh sejak dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Karena Allah ajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya wahai Zat yang menciptakan kami, wahai Zat yang memelihara kami, ya karuniakanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itu karunia yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh karunia itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di segmen berikutnya yang kedua nanti, insya Allah di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita akan kembali saat lagi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita lanjutkan, kami persilakan di line telepon 02716793000. Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Aku Selatan. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Didik beserta Mas Tommy selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Pak Mustafa juga demikian, di. Amin amin matur Ustadz. Mohon saya Pak Ustadz yang berkenaan mengenai zakat. Saya punya usaha perkebunan dan usaha saya ini saya parokan kepada orang lain. Bagaimana untuk mengeluarkan zakatnya itu? Apakah setelah saya bagi dua ataupun masih utuh dalam penghasilan keseluruhannya? Contoh, usaha itu menghasilkan misalnya berupa duit ini sudah diuangkan Pak Ustadz yang 1 juta. Nah, belum bagi dua, bagian saya kan separuh 500. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu sebelum dibagi dua ataupun setelah dibagi dua, ataupun mungkin setelah dikurangi daripada prosesnya itu Pak Ustadz. Jadi dengan biayanya itu dipotong tidak, itu bagaimana? Apakah khusus 1 juta itu dikeluarkan zakatnya? Tidak, itu dibagi dua dengan yang maru itu bagaimana Pak Ustadz? Makanya ada pencerahan Pak Ustadz. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kembali ke pokok dulu ya, zakat pertanian itu kan kalau tanda hujan artinya tidak membutuhkan untuk biaya pengairannya, maka zakatnya 10%. Kalau membutuhkan untuk pengadaan airnya itu maka zakatnya 5%. Nah kemudian kalau misalkan kebun kita atau lahan pertanian kita itu kita paron tadi, artinya dengan yang nggarap itu nanti hasilnya paro-paro, maka ketika kemudian panen yang menjadi bagiannya Pak Mustafa, yang menjadi kewajibannya Pak Mustafa untuk menunaikan zakatnya. Jadi misalkan hasilnya 1 juta, haknya Pak Mustafa kan separuhnya 500, maka 500 itu keluarkan zakatnya. Nanti yang 500-nya ya tentu menjadi kewajiban dari yang maro itu yang mengeluarkan zakatnya.
Nah, kemudian apakah kita kurangi dulu dengan biaya-biaya ini itu dan seterusnya? Saran saya tidak usah. Jangan bakhil-bakhil ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang Allah serukan itu sangat kecil dari bagian yang Allah karuniakan kepada kita gitu. Ya, misalkan tadi 1 juta itu 5%-nya kan hanya 50.000 misalkan seperti itu. Itu keluarkan ya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih karuniakan rizki kepada kita. Dan sebagiannya itu mudah-mudahan ini adalah tanda pembenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, satu, dia punya keyakinan kepada Allah. Maka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rizki. Nah, wujud yakinnya adalah dia akan amal. Amalnya di banyak ayat Allah wujudkan. Satu, kemudian menundukkan dirinya untuk mau sholat. Ya, mau mengabdi kepada Allah dalam bentuk beribadah sholat. Kemudian mau ya membangun hubungan dengan masyarakat melalui perintah Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan pada sebagian hartanya maka dia menginfakkan. Nah, infak itu ada dua. Satu, infak yang wajib yaitu zakat, dan nanti infak sunnah. Maka tunaikan kewajiban zakatnya. Nggak usah banyak berhitung, nanti dihitung ongkos tenaga, ongkos kemudian pupuk, ongkos ini, ongkos itu, nanti malah nggak jadi zakat gitu. Demikian Pak Mustafa. Ya. Kita bacakan Ustadz yang ada di WA yang sudah masuk dari Bapak Sumar di Batang. Ketika sholat berjamaah dan imam sujud sahwi, namun kami merasa tidak ada kesalahan gerakan, Ustaz. Yang harus kami lakukan bagaimanakah? Apakah mengikuti imam ataukah menunggu sampai imam selesai sujud sahwi, Ustaz? Ya, ikuti imamnya itu. Ikuti imam sampai selesai, sampai salam. Nah, kemudian setelah selesai nanti tanya pada Pak Imam gitu. Pak Imam, tadi kok sujud sahwi ada apa gitu. Ya, karena sepanjang riwayat yang kita pelajari, sujud sahwi itu sujud karena lupa. Satu, lupa tidak duduk tasahud ya, naik sudah berdiri, maka nanti sebelum salam itu sujud 2 rakaat begitu, sujud sahwi. Atau ragu jumlah rakaat gitu, ini sudah 2 atau baru 1 gitu dan seterusnya. Jadi kalau ragu jumlah rakaatnya, maka ambil yang mantap, kemudian nanti sebelum salam sujud sahwi gitu. Atau jumlah rakaat kurang, misalkan kita sholat isya yang harusnya 4 rakaat, kemudian 3 rakaat sudah salam gitu. Nah, kemudian ada makmum mengingatkan kita, Mas, ini tadi baru 3 rakaat kok salam. Maka nambah lagi 1 rakaat, nanti setelah selesai salam sujud sahwi terus salam lagi begitu. Jadi itu yang kita ketahui, kemudian nanti tanyakan pada Pak Imam gitu. Nah, misalkan tadi jawabnya Pak Imam, saya ragu jumlah rakaatnya. Oh ya, berarti ada yang kemudian menjadi dasar beliau melaksanakan sujud sahwi itu. Kalau kemudian dasarnya sujud sahwinya tidak ada, tidak sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca, ya kita sampaikan begini Pak Imam. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini sujud sahwi itu dilakukan Nabi dalam keadaan begini. Nah, seperti itu. Tapi tentu dengan cara yang baik, tidak usah menggurui, tanya baik-baik. Demikian ya. Ya. Baik, masih ada kesempatan, kami persilakan di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Kurang jelas? Ya, dengan hamba Allah di Kroya. Di mana? Kroya? Kroya. Di Kroya, silakan.
Ya, ini mau bertanya berhubungan dengan Quran surat 22 ini kaitannya itu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Padahal dalam beragama itu jihad sebenar-benarnya. Padahal yang saya ketahui jihad itu berhubungan dengan masalah perang. Jadi kan untuk itu jihad yang sebenar-benarnya itu sederhananya bagaimana itu, Ustaz? Kemudian yang kedua, Allah menjadikan agama bagimu bukan kesukaran dalam beragama gitu. Penjelasannya bagaimana ini? Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Had ayat yang terakhir itu Allah memang ingatkan kepada kita supaya bersungguh-sungguh ya, tenanan serius ya, ketika kita melakukan jihad. Memang pokok utama ya, makna asal jihad itu bersungguh-sungguh ya, jahada gitu ya, bersungguh-sungguh begitu. Jihad yang paling utama, paling tinggi adalah qital, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti bisa dimaknakan dalam makna yang sesuai dengan bahasa. Ada banyak para ulama memaknakan jihad itu gitu. Nanti di Quran surat Ali Imran ayat 142 nanti ada ditafsir di sana bahwa jihad itu ditafsirkan yang pertama adalah qital, berperang. Kemudian di tafsir berikutnya jihad itu ya mengerahkan daya upaya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya seperti itu ya. Ada di sana jihad memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga termasuk menjadi bagian dari jihad. Kemudian mengeluarkan harta untuk kepentingan Islam kaum muslimin itu juga dimaknakan sebagai jihad di sana begitu. Maka ayat ini menegaskan kepada kita semuanya, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tenanan serius sungguh-sungguh di dalam jihad ini, mengerahkan segala daya upaya kita untuk berada di jalan Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak tidak lemah di dalam kita berjihad, tidak loyo di dalam kita berjihad. Harus bersemangat, berserius sungguh-sungguh, karena ini memang jalan yang Allah berikan kepada kita. Ini menuju kepada kemuliaan kita. Nah, ya. Ya, jadi di dalam salah satu tafsir disebutkan begini ya. Jadi Allah perintahkan makna sungguh-sungguhnya itu bahwa jihad yang kita lakukan itu betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena selain Allah. Kemudian juga tidak takut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tentu ketika memang dibutuhkan untuk qital, orang yang beriman itu ya tidak lari dari peperangan gitu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan lari dari peperangan itu salah satu dosa besar begitu. Orang yang beriman itu tidak suka mencari musuh, tetapi kalau musuh datang mengganggu, menyerang, maka orang beriman tidak lari begitu. Maka jihad yang pertama tentu dimaknakan adalah berperang di sana. Maka di sana ada perintah waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Maka perangilah di jalan Allah orang-orang yang memperangi kamu. Nah, ini kita bisa lihat. Di dalam konsep perang di dalam Islam, orang Islam itu tidak ekspansif, tidak menyerang dulu, tetapi memang mempertahankan diri begitu. Ketika diserang, ya tidak lari, tidak takut begitu.
Itu di dalam makna yang pertama, ya, yang paling tinggi memang. Nah, kalau ini luar biasa itu, kalau jihad dalam makna qital itu ya tentu kesungguhan di sana ya luar biasa, hanya karena Allah itu. Orang beriman saja yang mampu melakukan itu. Kemudian jihad yang kedua kita maknakan adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, li'ila'i kalimatillah gitu. Nah, maka dikatakan misalkan di surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Maka berjuanglah di jalan Allah sampai tidak ada fitnah dan agama hanya untuk Allah semata gitu. Jadi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad juga kita bisa maknakan ya, berusaha menjauhkan diri dari godaan-godaan setan yang membawa kepada kemungkaran-kemungkaran gitu, membawa kepada keburukan-keburukan gitu. Nah, itu juga bisa kita maknakan jihad. Maka di sana juga ada kesungguhan, ada keseriusan kita gitu. Kemudian jihad juga bisa kita maknakan memerangi hawa nafsu kita itu, karena memang hawa nafsu kita itu lamaratum bisu, sering mengajak kita kepada keburukan. Nah, ini harus ditahan dengan sungguh-sungguh serius, karena kalau tidak kita terjatuh kepada memperturutkan hawa nafsu. Kalau memperturutkan hawa nafsu, jatuhnya kepada keburukan. Hawa nafsu ngajaknya bakhil, hawa nafsu ngajaknya malas beribadah, hawa nafsu ngajaknya senang-senang berbuat maksiat, dan seterusnya begitu. Nah, maka ada di sana jihad yang harus kita lakukan untuk membimbing, mengarahkan hawa nafsu kita tunduk kepada petunjuk-petunjuk Allah, tunduk kepada aturan-aturan Allah. Nah, di situ itu semuanya butuh kesungguhan itu. Jihad dengan sebenarnya butuh hanya mengikhlaskan bahwa apa yang dilakukan itu karena Allah semata. Kalau ada unsur-unsur karena makhluk, karena manusia, karena kepentingan dunia, maka pasti lemah jihad kita, pasti tidak akan kuat gitu. Kalau kita beramalnya menegakkan berperang di jalan Allah karena manusia, karena pengen dianggap pahlawan, pengen dianggap pemberani, celaka kita gitu. Di sisi Allah kita tidak akan dapat bagian gitu. Itu ya. Jadi amal kita, semua jihad itu harus benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesempitan gitu. Jadi di dalam konteks penegakan agama Allah Subhanahu wa taala ini, baik menegakkan agama Allah pada diri kita pribadi, dalam makna kita pribadi berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, insya Allah di sana tidak ada satupun kesempitan, kesusahan yang nanti akan menghalangi kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Apa coba? Renungkan perintah-perintah Allah, seruan Allah yang kemudian hamba itu tidak bisa melaksanakan gitu. Jadi Allah tidak jadikan dalam din ini min haraj, dari kesulitan, kesempitan. Enggak. Apa coba? Kadang-kadang kita berpikir, oh ada perintah Allah kaitannya dengan infak, kaitannya dengan zakat, itu yang membuat kita susah, sempit. Perhatikan. Perintah Allah tentang zakat, perintah Allah tentang infak, perintahnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan pada sebagian dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu, maka infakkan sebagian. Ya, maka ketika Allah karuniakan kepada kita, berarti kan karuniakan dulu gitu. Allah sudah anugerahkan kepada kita kecukupan dari harta kita. Maka sebagiannya, dan sebagian itu kecil. Kalau zakat, misalkan zakat mal hanya 2,5% gitu. Zakat pertanian 5%, 10% gitu. Maka sebenarnya yang membuat berat itu adalah rasa bakhil kita gitu. Kan begitu. Nah, maka kita yang nanti akan memberatkan diri kita karena rasa bakhil kita. Misalnya perintah Allah apalagi? Salat. Kita mungkin salat kan berat, kalau saya sakit gimana salatnya? Allah
sudah beri kemudahan. Jadi ketika Allah perintahkan sholat dengan berdiri, saya nggak bisa berdiri karena ada satu sakit. Perintah Allah, kemudian sholatlah kamu dengan duduk. Ketika duduk pun masih sakit, perintahnya Allah, kemudian sholatlah dengan berbaring. Apanya yang susah? Aduh, syariat Allah puasa bikin susah, bikin lapar padahal saya sakit. Perintahnya Allah, kalau kamu sakit, kamu boleh tidak berpuasa, nanti ganti di hari yang lain. Saya sedang dalam perjalanan, kalau kamu safar, perintahnya Allah, tidak usah berpuasa, nanti ganti di hari yang lain. Saya sudah usia lanjut tua, nggak bisa. Perintahnya Allah, kalau kamu sudah tidak mampu puasa, fidyah, to'amu miskin. Sudah, apalagi kita mau berhujah apa yang membuat kemudian saya tidak bisa melaksanakan perintah Allah, saya tidak bisa melaksanakan petunjuk Allah, apalagi begitu. Nah, ini yang kita bisa maknakan bahwa semua perintah-perintah Allah nggak ada susahnya begitu. Hawa nafsu kita yang sering membuat kita susah. Ego kita yang sering membuat kita susah. Tidak sadar bahwa apa yang Allah karuniakan pada kita itu nikmat karunia dari Allah. Jasmani kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nikmat karunia dari Allah gitu loh. Coba kalau dikurangi karunia Allah itu karena kita tidak bersyukur, karena kita kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, kulu wasrobu wala tusrifu, semua kita masukkan, tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak kenal baik apa tidak bagi tubuh kita, semuanya dimasukkan, diuji oleh Allah dengan satu rasa sakit, sudah nilainya luar biasa. Nah, maka syukuri karunia Allah, Allah berikan dinul Islam ini sebagai petunjuk hidup kita, betul-betul kita bawa diri kita untuk tunduk kepada petunjuk-petunjuk Allah. Bersungguh-sungguh tentu harus ada di sana, di dalam kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya pagi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.